Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1655 menyukainya. Minggir, biar Dr. Qin memeriksanya, kata Yiran Zuo dengan serius. Dr. Qin, kamu masih bisa memeriksa pasien. Bion Han tercengang, sama sekali tidak percaya bahwa Dr. Qin yang sangat kejam saat menyerang lawannya, masih bisa menangani pasien. Bukankah itu seperti ensiklopedia? Thomas Qin mengangguk, langsung berjalan ke arah Cerisier. Thomas Qin mengeluarkan jarum perak, terlebih dulu menusuk bagian alis tengah Cerisier, menunjukkan tingkat kultivasinya. Saat ini, bisa dikatakan usaha terakhir untuk mengembalikan saripati, energi, dan vitalitasnya. Ada denyut nadi. Ada, kata Yiran Zuo senang dan terkejut. Semua orang pun merasa senang, Dr. Qin benar-benar hebat. Lukanya terlalu dalam, dia kehilangan banyak darah, harus secepatnya dijahit. Kalian para pria pergilah, sisakan 2 wanita sebagai asistenku, jahit lukanya. Setelah pendarahannya berhenti, sekarang dia harus kembali ke kota Beijing secepat mungkin. Sekarang dia sudah tidak bisa tersiksa lagi, kata Thomas Qin. Johan Liao, kamu yang memimpin semuanya, pertama-tama kembali ke ibu kota kekaisaran, tinggalkan semua makanan, orang-orang Phoenix Komando yang tersisa, orang-orang komando naga yang baru datang, sisakan setengah dari mereka, lalu sisanya kembali, kata Bion Han. Aku ingin tetap di sini. Sekarang Cherry belum lolos dari masa kritis, aku tidak bisa meninggalkannya, kata Johan Liao mengertakkan gigi. Ini perintah, kamu adalah komandan, tidak bisa mementingkan percintaanmu. Setelah Dr. Qin mengobai Yuka Cerisier, kami akan secepat mungkin membawanya pulang, kata Bion Han sambil memandang Johan Liao. Meskipun Johan Liao enggan melakukannya, dia tetap mengajak beberapa orang meninggalkan tempat itu, walau dia masih mengkhawatirkan Cerisier. Kemudian, Thomas Qin memotong seragam Cerisier. Setelah menjahit yukanya, dia akan mengantarnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Saat ini, tidak peduli apakah itu orang-orang komando naga atau Phoenix Komando, mereka bersedia pergi setelah mereka yakin bahwa kondisi Kapten Xie tidak terlalu parah. Di atas ranjang, dengan susah payah, Cerisier membuka kedua matanya. Saat ini, di samping ranjangnya, hanya ada Yiran Zuo. Kak Cherry, kamu sudah bangun, kata Yiran Zuo dengan terkejut dan senang. Dr. Qin itu yang menyelamatkan aku, tanya Cerisier. Benar, Dr. Qin sendiri yang menjahit lukamu. Jika tidak, mungkin sebelum kita sampai ke ibu kota, Kak Cherry akan meninggal karena kehilangan banyak darah, kata Yiran Zuo berkata sungguh-sungguh. Apa, kamu bilang semua lukaku dijahit olehnya? Cerisier mengernyit, wajahnya membiru, beberapa lukanya ada 4 tempat, dada, pantatnya, dan Thomas Qin menjahit semua lukanya. Bukankah itu memalukan? Hati Cerisier mencelos, tetapi dia tidak berdaya, bagaimanapun masalah itu tidak bisa diubah, sama sekali tidak bisa menyesal. Sekarang ada di mana dia sekarang? Kata Cerisier. Dia sudah pergi, aku secara khusus mengundang Dr. Qin untuk melatih tim komando naga, kata Yiran Zuo sedikit enggan. Kamu terlihat enggan, apa kamu menyukai Dr. Qin ini? Kak Cherry, jangan menggodaku, lantas kamu masih tidak tahu orang seperti apa aku ini. Aku pikir kamu yang menyukainya. Sekalinya mengungkit Dr. Qin, kamu langsung gelisah, dia menyembuhkanmu, mungkinkah kamu ingin membalas kebaikannya dengan menikah dengannya? Kata Yiran Zuo sambil tersenyum. Aku pikir kamu yang menginginkannya. Cerisier cemberut, berpura-pura marah. Qin Mansion. Ketika Thomas Qin kembali lagi ke sini, hatinya penuh dengan pergumulan dan ragu. Ibu, nama yang familiar, tapi wajahnya tidak. Dia punya hubungan darah yang tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak ada kasih sayang. Namun karena cederanya, Thomas Qin memilih kembali ke sini.
Kembali ke tempat awalnya, mungkin juga ini adalah tempat dia dilahirkan, yang harus datang pasti datang, yang harus pergi, pasti akan pergi. Tuan Thomas, akhirnya kamu bersedia kembali. Nona, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Redway tampaknya mengetahui kedatangan Thomaskin, dia berjalan ke pintu untuk menyambut Thomaskin. Pada saat itu, akhirnya hati Thomaskin pun gemetaran. Bab 1656 Giok dan sosok ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kondisinya bisa memburuk begitu cepat? Thomaskin mengerutkan keningnya, dan langsung mengikuti Redway menuju ke kamar Priska Xiao. Di atas ranjang, wanita yang dulunya cantik seperti sekuntum bunga kini terlihat pucat pasi, wajahnya sudah seperti tidak berdarah lagi, seperti lilin yang sudah akan kehilangan cairan putihnya. Dibandingkan dengan terakhir kali ketika Thomaskin datang, wajahnya yang sekarang jauh lebih pucat, kondisinya semakin memburuk. Dan Thomaskin tidak menyangka jika kondisinya semakin parah dan memburuk secepat itu. Meskipun Priska Xiao merasa jika tubuhnya sangat tidak nyaman, tapi ketika melihat Thomaskin, sudut mulutnya masih bisa melebarkan senyuman, dan keterkejutan yang terpancar di kedua di matanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia berpikir jika Thomaskin tidak akan mengunjunginya lagi. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa lebih berhati-hati menjaga tubuhmu? Thomaskin berkata dengan ekspresi suram di wajahnya. Kesedihan itu lebih dari sekedar memilukan, jika bukan karena meninggalkannya dengan marah hari itu, dia mungkin tidak akan sakit sampai separah ini. Memikirkan tentang hal ini, Thomaskin tidak bisa untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi hal itu bisa terjadi juga karena Priska Xiao yang tidak berhati-hati dalam menjaga tubuh dan kesehatannya sendiri. Di matanya, Thomaskin melihat tatapan kematian, baginya, kematian bukanlah hal yang mengerikan. Kamu masih peduli padaku saja, aku sudah sangat bahagia. Priska Xiao berkata dengan suara rendah. Aku selalu ingin memberitahumu akan sesuatu, bahkan jika aku tidak mengatakannya, aku akan menuliskannya padamu. Aku ingin tante kedua memberikannya padamu, ini permintaan terakhirku. Priska Xiao tersenyum tipis, dia tidak ingin putranya melihat sisi dari dirinya yang menyakitkan dan putus asa. Jika semua orang hanya bisa hidup saja, maka siapa orangnya yang bersedia untuk mati? Tetapi selama 20 tahun terakhir, dia telah menanggung terlalu banyak tekanan dan terlalu banyak kepahitan yang dia rasakan, dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan semua itu, bahkan jika dia menemukan putranya lagi, tubuhnya sudah tidak mengizinkannya untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Berhenti bicara, aku akan mengobatimu, penyakitmu itu masih bisa disembuhkan dengan obat. Thomaskin mengerutkan keningnya, sedikit terpancing. Tidak, aku harus mengatakannya, jika tidak aku tidak akan mati dengan tenang, dengarkan aku. Priska Xiao bersikeras. Wajah Thomaskin langsung terlihat suram, tetapi dia tidak bisa menghentikan keinginannya itu. Apa kamu tahu siapa sosok ayahmu? Tanya Priska Xiao. Thomaskin menggerakkan hatinya, meskipun hatinya sangat terkejut, tapi dia masih bersikap sangat dingin. Ayah, siapa ayah kandungnya? Orang seperti apa dia? Dia orang yang sangat berkuasa, dia adalah kebanggaan seluruh negara Huaxia, dan satu-satunya di seluruh wilayah timur. Namun, ayahmu sudah menyinggung orang-orang yang tidak seharusnya dia singgung dan itu menghancurkan hidupnya, karena inilah dia dikurung, dan membuat keluarga Qin kita bisa sampai terlibat. Saat itu, dia sangat tampan dan tak terkalahkan, dan aku juga tidak kalah darinya, tapi di hadapannya, cahayaku masih terlalu lemah, semua dalam dirinya melampaui semua orang. Satu tatapan darinya saja sudah cukup untuk membuat orang mabuk dan terperdaya, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang terpesona olehnya. Bahkan sampai hari ini, aku tidak pernah menyesal pernah bertemu dengannya. Ayahmu adalah orang yang sangat hebat, meskipun dia tidak menghargai keberadaan kita, tetapi dia tetap orang paling cerdas di negara Huaxia,
hidupnya penuh dengan kecemerlangan, dan hidupnya lebih dari sekedar hidup untuk dirinya sendiri. Perkataan Priska Xiao tampak penuh kekaguman. Dia berkata dengan nada kerinduan yang sangat dalam, menyebut ayah Thomas Kin, membuat wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kepuasan. Jadi apa? Bahkan dia tidak bisa melindungi perempuan dan anak yang paling dicintainya, jadi apa yang bisa diharapkan darinya? Thomas Kin berkata sambil mencibir, emosi rumit yang terpancar di matanya membuatnya semakin gigih. Ambil liontin giok ini untuk menemukannya, ini pemberiannya padaku waktu itu. Priska Xiao mengeluarkan liontin giok berbentuk binatang dari lengannya. Goresannya terlihat sangat halus dan indah, dan dari seluruh tubuh giok mengalir cahaya. Dia menyodorkannya kepada Thomas Kin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.